Jabatan saya di Ambalan Prabu Puntadewa Dewi Anjani adalah sebagai seksi kegiatan. Perkenalkan, nama saya Jamas Purnatama, saya dari kelas 12 IPS 2. Jabatan saya di Ambalan Prabu Puntadewa Dewi Anjani sebagai seksi mental dan spiritual. Perkenalkan, nama saya Diasti Fadila Zahra dari kelas 12 MIPA 1. Jabatan saya di Ambalan Prabu Puntadewa Dewi Anjani sebagai seksi perlengkapan. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah dari kelas 12 IPS 2. Jabatan saya di Ambalan Prabu Puntadewa Dewi Anjani sebagai kerani. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habis Muji Firmansyah dari kelas 12 MIPA 1. Jabatan saya di Ambalan Prabu Puntadewa Dewi Anjani adalah sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Fani Agustina Putriandini dari kelas 11 MIPA 3. Perkenalkan, nama saya Febriani Livia Putri dari 11 MIPA 3. Perkenalkan, nama saya Batullah Sadatul Hidayah dari 11 MIPA 3. Perkenalkan, nama saya Risma Cahyadi dari kelas 11 IPA 1 dan saya Krisna Nindita dari 11 IPA 2. Halo adik-adik, materi kali ini adalah tentang sejarah kepramukaan Indonesia. Sejarah kepramukaan Indonesia tidak bisa dilepaskan dengan sejarah penjajahan kemerdekaan Indonesia. Gagasan Baden-Powell yang membentuk kepramukaan dengan cepat menyebar ke Belanda. Negara termasuk Belanda, di negara berada kepramukaan disebut Pathfinder. Di negara jajahannya termasuk Indonesia. Belanda mendirikan organisasi kepramukaan di Indonesia dikenal dengan NIPV atau Nederland Indisch Pathfinder Vereniging. Persatuan Pandu-Pandu Belanda. Organisasi ini dikhususkan bagi anak-anak Belanda oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional. Indonesia dibentuk organisasi kepanduan yang bertujuan untuk membentuk manusia Indonesia yang baik dan menjadi kader pergerakan nasional karenanya. Kemudian muncul organisasi kepramukaan pribumi yang itu jumlahnya mencapai 100 organisasi. Organisasi itu semisal JPO, Japanese Pathfinder Organization, JCP, Jong Java Pathfinder, Siap, Serikat Islam Adventist Pathfinder, HW, Hisbal, Weton, dan lain-lain. Bapak Pramuka Indonesia Sri Sultan Hamengkubuwono IX lahir di Sampilan, Ngasem, Yogyakarta pada 12 April 1912. Wafat di Washington, Amerika Serikat 1 Oktober tahun 1988. Sri Sultan Hamengkubuwono IX adalah Raja Kesultanan Yogyakarta dan Gubernur DIY. Beliau juga Wakil Presiden Indonesia kedua. Antara tahun 1973 sampai 1978, beliau juga dikenal sebagai Bapak Pramuka Indonesia, pernah menjabat sebagai Ketua Kuartir Gerpram Gerakan Pramuka. Gerpram lahir pada tahun 19. Gerpram ditandai sebagai serangkaian 1. Pidato Presiden legendaris MPRS di hadapan para tokoh dan pemimpin yang mewakili organisasi kepaduan di Sydney, negara. Peristiwa ini disebut sebagai Hari Tunas Gerpram. Diterbitkannya Kepres nomor 228 tahun 1961. Tanggal 20 Mei 1961 tentang Gerakan Pramuka yang menetapkan Gerpram sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang ditujukan menyelenggarakan pendidikan kepada anak-anak dan pemuda Indonesia serta menggerakkan anggaran dasar Gerakan Pramuka yang dijadikan pedoman, petunjuk, dan pegangan bagi pengelola Gerakan Pramuka dalam menjalankan tugasnya. Tanggal 20 Mei adalah Hari Kebangkitan Nasional, namun bagi Gerakan Pramuka memiliki arti khusus yang merupakan tonggak sejarah untuk pendidikan di lingkungan ketika peristiwa itu. Kemudian disebut tahun kerja. Penyetaan
para wakil organisasi kepanduan Indonesia yang dengan ikhlas meleburkan diri ke dalam organisasi Gerakan Pramuka dibukukan di Istana Olahraga Senayan pada tanggal 30 Juni 1961. Peristiwa itu kemudian disebut Ikrar Gerakan Pramuka. 2. Pelantikan Perpres Warnas Warnari di Istana Negara didahului defile pramuka untuk diterapkan kepada masyarakat yang didahului dengan pergerakan pandi-pandi gerakan pramuka. Semua ini terjadi pada tanggal 14 Agustus 1961. Bukan saja ibu kota Jakarta, tetapi juga di tempat yang penting di Indonesia. Jakarta sekitar 10.000 gerakan pramuka mengadakan apel besar yang diikuti dengan pawai pembangunan dan defile di depan Indonesia berkeliling. Sekian, terima kasih materi pada hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Salam